Ini salah satu puisinya. Dia bilang, biarlah masjid-masjid itu dipenuhi oleh orang yang sholat. Kita minum khamr aja sepuasnya. Kenapa kok gitu? Tuhan pun tak pernah mengatakan neraka wil bagi pemabuk, tapi Tuhan justru berfirman neraka wil bagi orang yang sholat. Itu, oh ya, kan ada fawailul lil musallin, tidak ada fawailul lil pemabuk. Jadi mabuk, oh nah, itu ya ini mesti diucapkan waktu mabuk. Tapi ada rahasia nasihatnya. Nasihatnya apa? Hati-hati pakai ayat. Kadang-kadang saya bilang tadi, kita sering menjustifikasi kesalahan-kesalahan kita dengan ayat, dengan cara meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Ayatnya untuk apa, kita pakai untuk apa. Kalau bisa semacam itu, kita mending tidak usah sholat. Sholat malah masuk neraka. Malah ayat yang tegas bilang bahwa pemabuk masuk neraka tidak ada. Kalau celaan pada pemabuk beberapa ayat. Nah, ini kan sindirannya Abu Nuwas pada orang yang pakai dalil. Dalil yang tidak sekedar pakai dalil, harus pas digunakan di ruang dan waktu dan kasus yang pas. Karena kalau tidak nanti kita melakukan apa, pakai dalil apa, padahal dalil itu tidak untuk itu. Oke, yuk kayak kamu misalnya dzalikal kitabu la raiba fi, kitabu ya maksudnya Al-Qur'an, jangan kok pegang bukumu. Dzalikal kitabu la raiba fi, kitabku ini, bukuku ini tidak diragukan lagi, itu ngawur. Wong itu ayatnya untuk Al-Qur'an. Jadi hati-hati pakai ayat, pakai dalil. Setiap dalil ada ruang, waktu, dan konteksnya. Sama kayak sindirannya Abu Nuwas ini. Kita kan sering pakai fawailul lil musallin. Cuma kan itu tidak bisa dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sudah sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai, jangan-jangan makomnya mirip pemabuk yang disebut oleh Abu Nuwas tadi. Setiap yang meratap akan diratapi. Setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap simpanan akan dibelanjakan. Dan setiap kenangan akan dilupakan. Hanya Tuhan yang tersisa. Siapapun yang dimuliakan, Tuhan jauh lebih mulia. Siapapun yang baik, Tuhan jauh lebih baik. Siapapun yang dipuji, Tuhan adalah puncaknya pujian. Siapapun yang diagungkan, Tuhan adalah puncaknya keagungan. Pada akhirnya semua muaranya pada Tuhan. Ia menjamin semua kebutuhan. Oh Tuhan, kita sengsara dan membutuhkannya. Jadi ini kesadaran setelah puncak hura-hura, puncak senang-senang, puncak kemabukan, sekarang kembali lagi ke Allah. Kesadaran bahwa semuanya nanti akan berakhir pada Allah saja. Nah, itu fase pertobatan seorang Abu Nuwas. Kalau ini puisi sebelum meninggal yang dikirimkan pada temannya. Puisi orang mati telah sampai padamu melalui kata-kata seorang bernyawa yang berada di persimpangan hidup dan kematian. Momen takdir telah menaklukkan tubuhnya sehingga kini ia hampir lenyap, tak tersisa. Kalau engkau menatap mataku, menangkap wujudku, tak akan kau temukan satupun kata dari buku wajahku. Jadi sekarang aku sudah tidak kayak dulu. Dulu aku jaya, dulu ganteng, rambutku ikal. Dulu aku hura-hura. Banyak perempuan jatuh tunduk takluk di depanku. Sekarang kalau engkau baca buku wajahku,
Sudah tidak ada apa-apa di situ. Bekasnya senang-senang tadi tidak ada. Bekasnya hura-hura tadi tidak ada. Yang tersisa hanya penyesalan, pertobatan. Semuanya sudah lenyap, tak tersisa. Dari situ nanti setelah ini beliau meninggal. Ada cerita saat salah seorang sahabat beliau setelah Abu Nuwas meninggal mimpi ketemu Abu Nuwas. Abu Nuwas, kamu kan dosamu banyak meskipun tobat. Nasibmu gimana sekarang? Ada cerita begitu. Terus Abu Nuwas bilang, alhamdulillah aku sempat tobat. Jadi Allah mengampuniku karena syair-syair yang kutulis, syair yang saya baca di depan tadi, termasuk ilahilah. Syair-syair ini aku simpan di bawah bantalku. Terus dicek di bawah bantalnya, dan dari situ terus syair-syairnya, syair pertobatannya menyebar. Jadi awalnya memang itu asli munajat untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian dikenal orang banyak karena memang kalimat-kalimatnya menyentuh. Sejak muda memang pinter bikin kalimat. Jadi itu kisah Abu Nuwas.